Oh, bentar ya. Nah, ini ada ini. Saya copy link, saya letakkan di WA dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini. Bentar ya, linknya akan saya share di grup digitalisasi pembelajaran. Silakan nanti Bapak dan Ibu guru bisa menjawab apakah Bapak dan Ibu guru pernah menggunakan kelas dojo dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, ini sudah. Nah, klik silakan yang sudah pembelajaran grup ketiga sudah saya share yang grup kedua. Ya, grup 1, 2, 3 sudah saya share. Silakan Bapak dan Ibu guru menjawab apakah pernah menggunakan tinggal klik saja. Bapak dan Ibu guru tinggal klik saja apakah pernah menggunakan kelas dojo dalam pembelajaran sehari-hari. Silakan Bapak dan Ibu guru untuk memilihnya. Wah, ini sudah 23. Pak Tri Indrianto, SMK. Bagaimana saya sudah bisa melihat presentasi saya? Bisa, Pak? Bisa ya, Pak, bisa, Pak. Oke. Ya. Ya. Alhamdulillah bisa. Ya, makasih Pak atas infonya. Ya, 39%, 40% menjawab tidak pernah. Satu penjawab menjawab kadang-kadang. 42, 43. Ya, ini saya menggunakan Mentimeter untuk mengetahui atau jajak pendapat atau polling apakah Bapak dan Ibu guru pernah menggunakan kelas 7. 46. Ya, saya tunggu selama 1 menit lagi respon dari Bapak dan Ibu guru. Apakah pernah menggunakan kelas dojo dalam pembelajaran sehari-hari baik itu PJJ maupun PTMT. Iya, 57 penjawab sudah. Tinggal klik saja link yang sudah saya berikan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu guru tinggal memilih pernah, tidak pernah atau kadang-kadang. Ya, 60 sudah. Ya. 64, 67 terus beranjak merangkak naik. 69 menjawab tidak pernah. Ya, tinggal 30 detik lagi akan saya akhiri Mentimeter saya. 71, 72%, 72 responden menjawab tidak pernah. Ya, 15 detik lagi akan saya akhiri. Iya. Baik, karena waktunya sudah habis, maka untuk Mentimeter saya cukupkan sekian saja. Kembali ke ini. Saya kembali ke ya. Halo Pak, Selamat Basuki. Masih bisa mendengar suara saya? Jelas, Pak. Masih, terima Pak. kasih. Jelas. Iya, terima kasih. Wah, ini saya kembali ke masalah, oke. Jadi ternyata Bapak dan Ibu ya istilahnya tidak pernah menggunakan kelas dojo dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, baik. Kelas dojo itu bagaimana akan saya jelaskan. Sebentar, saya matikan dulu. Share screen saya matikan dulu. Ini saya sering kali menggunakan yang namanya Google Meet sehingga saya agak kesulitan pada waktu saya menggunakan Zoom ini. Karena saya terbiasa menggunakan Google Meet. Oh, ini.
Saya share. Ya sudah. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu guru karena saya biasanya itu menggunakan ke Google Meet, sekarang menggunakan Zoom ya agak kagok. Ya, padahal sebelumnya saya menggunakan sebelumnya saya menggunakan Zoom. Baik, pertama-tama yang Bapak dan Ibu guru lakukan adalah kalau menggunakan kelas 7 itu kita buka Google Chrome, ya. Kita buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Nah, Google Chrome. Kemudian kita ketik www.kelas7, kelas 7. Nah, ini sudah. Nah, bagaimana? Bisa melihat tangkapan layar saya, nggih? Share screen saya sudah bisa dilihat? Bisa. Bisa, Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Bisa. Kalau kita membuka kelas7.com, maka akan muncul seperti ini. Ya. Saya scroll ke bawah. Kita pilih. Nah, akan muncul seperti tampilan seperti ini. Teacher, parent, student, school leader, kepala sekolah. Nah, karena kita sebagai seorang guru maka menggunakan teacher. Saya klik teacher. Klik. Nah, kemudian seperti biasa adalah kita sign in. Sign in kita pakai saja Google, ya. Nah, karena saya sudah daftar, sudah sign in dan sebagainya, maka di tampilan saya akan muncul seperti ini. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu guru silakan sign in dulu menggunakan Google, ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu guru pertama kali menggunakan, maka hanya muncul yang new class ini saja. Yang new class ini saja. Yang ini atau kelas demo dan new class ini saja. Yang ini dan ini setelah ini tidak, karena ini sudah saya buat. Jadi akan muncul new class dengan kelas demo. Ya. Bagaimana sih kelas 7 itu? Baik. Kita mulai dengan kita klik yang new class. Nah, tapi sebelumnya coba saya mungkin Bapak dan Ibu guru penasaran bagaimana sih kelas 7 dan sebagainya itu. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Kelas 8I. Nah, ini. Kalau kita buka seperti ini. Di sini gambar-gambar monster tapi dia masih berupa telur. Dia masih berupa telur. Telurnya monster. Wah, kalau berbicara mesti monster, anak-anak pasti suka. Nah, makanya mereka sangat menyenangi game kelas 7 ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu itu pertama kali membuat, maka di sini tertera angka 0, 0, 0 dan seterusnya. Ya, 0 semuanya. 0 semuanya. Kemudian juga masih berupa telur. Masih berupa telur. Ya, masih berupa telur. Nanti kalau sudah waktunya ditentukan atau siswa sudah masuk atau login, maka telur itu akan menetas menjadi monster. Seperti apa? Ini. Saya di 8C sudah menetas karena sudah membuat. Nah, ini. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah bisa melihat presentasi saya. Sampun nggih? Halo Pak Manda? Ampun, bisa, Pak. Oke. Nah, Sampun bisa. oke, terima kasih. Jadi inilah yang dinamakan dengan kelas 7. Ini adalah nama anak-anak. Nah, telur yang tadi masih belum menetas karena saya sudah ini sudah saya buat beberapa hari yang lalu, ya, beberapa hari yang lalu, sehingga telur-telurnya itu menetas.
Pada waktu saya presentasi, telur-telur ini sudah menetas seperti ini. Maka kalau seperti monster-monster gini, anak-anak itu senang sekali. Apalagi anak-anak yang SD, yang SMP aja senang, apalagi yang SD. Mungkin juga anak-anak SMA juga akan merasa senang. Wah, seperti monster saya. Dan mereka tidak akan merasa, monster kok ngene, aku jadi monster. Ya semuanya satu kelas jadi monster ini ya. Nah, bagaimana caranya membuat? Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Jadi pertama-tama Bapak dan Ibu guru mengklik new class ini. Klik. Nah, class name apa? Misalnya saja saya menggunakan kelas 8F. Ya. 8F. Kemudian pilih tahun. Nah, kelas 8F saya pilih kelas 8. Ya. Nah, ini sharing points, sharing only positive points with parents. Nah, ini. Nah, silakan nanti dipilih ya. Silakan nanti dipilih. Kemudian kalau sudah, apa terlalu cepat penjelasan saya? Apa bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke ya. Kalau sudah 8F, kemudian kelas 8 karena saya mengajar kelas 8, maka nah ini tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih apakah orang tua bisa mengikuti dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah kita create kelas. Nah, kalau sudah create kelas, maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Kalau sudah muncul seperti ini, maka kita klik yang add students. Klik. Nah, kemudian kita masukkan siswa full name. Ya. Nah, supaya lebih cepat, maka kita ini aja. Kita klik yang ini. Ya, copy and paste your student. Klik ini. Ya. Kemudian kita klik yang ini, import from Word atau Excel. Jadi kita mengimpornya dari data kelas, data siswa yang ada di kelas kita. Entah itu berupa Word atau berupa Excel. Ya, silakan nanti dipilih dari Word atau dari Excel. Nah, karena saya mempunyai data dari Excel, maka saya klik yang dari Excel. Klik. Nah, kemudian saya cari nama siswa saya. Nama siswa saya tadi kelas 8F. Nah, ini nilai. Agak wali kabeh. Atau saya bawa bilang aja begitu. Bilang aja dulu Bu nomor kedua seperti ini sudah oke Pak, ngono ae. Apa ini? Baik, tadi 8F. Saya pilih yang 8F. Ya, saya copy. Apa nih Bu? Saya copy. Saya copy. Kemudian saya paste. Itu jangan sih. Ini yang paling atas saja. Yang paling atas. Kalau kepada yang berbicara itu di mute saja. Baik, lanjutkan. Nah, kemudian kita paste. Nah, akan langsung muncul nama-nama siswa kita yang ada di kelas itu. Nah, kemudian import, kita klik import list. Klik continue. Nah, kemudian kita simpan. Ya. Sudah jadi 8F. Nah, sudah jadi 8F, tapi masih yang saya katakan tadi adalah mereka masih berupa telur. Telurnya monster. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana ya kalau telur-telur tersebut berubah menjadi monster? Begini, kita klik yang ini, yang
Nah, ini. Nah, kita klik ya, saya ulangi. Yang tandanya 0 ini kita klik. Nah, ini nomor absen 1. Bagaimana menjadi telur ini supaya menjadi monster? Lah, akan muncul seperti ini. Student had state X. Siswa akan monsternya akan muncul atau telurnya akan pecah menjadi monster dengan cara siswa itu login atau dengan view settings. View setting ini adalah Bapak dan Bu guru menyeting berapa hari lagi telur itu akan pecah. Jadi saran saya adalah ketika Bapak dan Ibu guru mengajar misalnya hari Rabu, maaf sekarang kan hari Kamis, maka 4 hari atau 5 hari sebelumnya itu Bapak dan Ibu guru sudah menyiapkan kelas dojo, sehingga pada waktu mengajar di kelas pas kelasnya itu telur tersebut sudah pecah semuanya ya. Caranya adalah view setting ini kita klik. Nah, tinggal mengklik ini kapan Bapak dan Ibu guru menghendaki telur-telur tersebut pecah menjadi monster ya. Ya. Nah, kita klik misalnya segini, kapan? Kita klik, ini masih bulan November, kita klik misalnya aja, sekarang kan tanggal 18. Nah, 19, 20, 21, 22 masih belum bisa. Ya, masih belum bisa menetas. Tanggal 23 aja, ya. Klik. Nah, kemudian disimpan. Nah, nanti pada waktu tanggal 23 November, telur tersebut akan menetas. Ya. Nah, kalau sudah menetas, jadilah ini. Jreng, sudah menetas. Nah, terus bagaimana penilaian sikapnya? Ya, mungkin Bapak dan Ibu guru bertanya-tanya, terus apa hubungannya dengan penilaian sikap? Nah, baik Bapak dan Ibu guru, kita klik yang ini. Nah, ini tadi ya, yang nilai-nilai atau nah ini nomor 2, 2 dan sebagainya ini kita klik. Awalnya tadi kan 0, 0, 0, 0, 0 ya. Karena saya sudah menilai sikap anak-anak maka sudah berubah menjadi 2, 2, 1 dan sebagainya ini ya. Karena Agnes dan Agnika ini menjawab pertanyaan saya maka saya beri tambahan 1 nilainya sehingga 2. Loh Pak, apakah diberi nilai 1, 1 demi 1? Tidak. Bisa saja yang ini pakai saja kalau semuanya diberi nilai 1. Nah, ini mereka bertanya ya, maka semua siswa akan mendapatkan nilai tambahan 1. Nah, yang mulainya dulu 1 menjadi 2 kan semuanya. Nah, ini untuk apabila Bapak dan Ibu guru menginginkan semua anak dalam satu kelas itu mendapatkan tambahan nilai sama. Mungkin karena mereka itu pada saat berdoa sungguhan, maka mereka kita beri hadiah karena bersikap positif ya. Whole class ya. Kemudian apabila si Agnes ini ternyata bertanya, kita beri tambahan nilai. Nah, bertanya, klik. Nah, berubah menjadi 4. Ya. Dalam perjalanan tatap muka, anak-anak belajar dan sebagainya, si Alif ini juga bersikap baik. Ya, dia suka membantu temannya yang atau tekun belajar ya misalnya saja. Alif itu tekun, dia mengerjakan, tidak banyak ngomong tapi belajar mengerjakan, maka kita beri ketekunan misalnya ya. Nah, si Alif mendapat tambahan 1 sehingga nilainya menjadi 3. Oke. Dari sini mungkin penjelasan saya mungkin ada yang ditanyakan atau perlu dilanjut? Monggo Bapak dan Ibu. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih. Ya.
Jadi, nah bagaimana Pak untuk membuat atau menuliskan sikap-sikap yang positif? Nah, sudah ada dari sananya ya, bekerja keras, berpartisipasi, kerjasama tim, ketekunan, membantu orang lain, dan bagus pada tugas. Bertanya dan menjawab, saya beri tambahan. Nah, bagaimana caranya memberi tambahan? Misalnya saja anak itu anak-anak itu atau bapak dan ibu guru menghendaki taat beribadah misalnya ya, taat beribadah atau menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan saja, menjaga kebersihan. Kita klik yang add skills, ya positif, ya positif, add skill, ya. Tadi adalah menjaga kebersihan. Kita klik menjaga kebersihan. Mungkin ada pertanyaan Pak, Bu, Pak, apakah menggunakan huruf besar atau huruf kecil? Kalau menurut saya, saran saya adalah pakai huruf besar saja. Kenapa? Karena ini game dan anak-anak menggunakan HP atau ya sebetulnya kalau di HP bisa memakai HP, bisa juga di share di LCD projector, ya bisa lewat HP juga bisa. Ya, seperti ini kan kita memakai HP, Bapak dan Ibu guru kan memakai HP. Ya, jadi dipadukan dengan Zoom maupun Google Meet bisa. Nah, kemudian nilainya berapa? Nah, menjaga kebersihan itu Bapak dan Ibu guru mau beri nilai berapa? Misalnya 1 atau 2, silakan. Ya, klik kemudian save. Maka akan muncul lagi sikap positif yang lain, menjaga kebersihan. Nah, ini sudah muncul. Ya. Nah, kalau mau mengubah, lah ini ada tulisan mengubah, Bapak dan Ibu guru mintanya apa, ya. Kemudian setelah itu akan disimpan, oke. Itu caranya untuk penilaian sikap yang Bapak dan Ibu guru kehendaki bagaimana, ya. Nah, bagaimana kalau sikapnya itu yang negatif? Ya, bagaimana? Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai sikap-sikap positif, ya. Jadi ini kita memang fokus ke penilaian sikap. Saya tidak akan membahas yang lain-lain sehingga nanti ini banyak sekali, misalnya kelas 7 ini banyak sekali. Jadi bisa digunakan seperti kayak Google Classroom, tempat untuk menyimpan tugas siswa dan sebagainya, tempat untuk bertanya dan seterusnya kepada siswa. Tidak akan saya bahas karena ya menurut saya kelebihan waktu nanti waktunya nanti akan habis nanti. Ya, baik, saya lanjutkan. Saya lanjut dengan yang tadi. Nah, ini kok masih ada ininya. Nah, ini ada perlu tidak lanjut. Perlu tidak lanjut itu sebetulnya adalah kata yang sopan terhadap perilaku negatif, ya. Kata yang sopan untuk sikap negatif, ya. Perlu tidak lanjut, klik. Lah, terlambat. Ini adalah perilaku negatif. Nah, kok 0? Karena dia itu bersikap negatif. Bisa misalnya saja, oh terlambat, tidak diberi nilai bagaimana, ya terserah bagaimana Bapak dan Ibu guru, ya. Maunya bagaimana? Apakah ditambah 1 atau dinulkan, ya tidak masalah, terserah, monggo. Ya, kalau perlu tidak negatif, misalnya saja begini, menggoda teman. Ya, kita klik yang add skill atau berbicara, ya. Berbicara. Ngomong, ya. Diterangi gurunya menerangkan, dia bicara saja. Nah, kita beri nilai berapa? Misalnya negatif 1 karena dia itu kita beri hukuman 1 karena dia
ngomong aja. Nah, kita save, ya. Dan seterusnya, mungkin bertengkar atau berkelahi di dalam kelas, ya, berkelahi. Nah, karena berkelahi mungkin cukup fatal, maka kita beri pengurangan nilai 2, ya. Kemudian kita save. Nah, ini sudah muncul berkelahi mendapatkan pengurangan nilai 2, berbicara saja mendapat pengurangan nilai 1. Nah, kalau sudah kita klik. Nah, kita kembali ke ini monster-monsternya monster-monster ini. Ya. Misalnya saja Radia ini tadi dia itu terlambat. Dia itu terlambat, ya. Atau berkelahi, maka kita klik dan Radia menilainya menjadi 0. Yang mulanya 2 karena dia berkelahi menjadi 0. Nah, kemudian Yaris pada waktu diterangkan kok ngomong aja. Nah, kan perlu tidak lanjut atau negatif kan? Nah, berbicara Yaris dapat pengurangan nilai 1. Sehingga Yaris yang mulanya 2 menjadi 1. Ya. Begitulah Bapak dan Ibu guru, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan saya. Atau ini saya lanjut. Di sini ada tulisan add student. Ini adalah untuk menambah siswa. Jadi mungkin yang di sini itu adalah 32. Mungkin Bapak dan Ibu guru siswanya lebih dari 32, add student. Atau pada waktu memasukkan yang Microsoft Excel tadi, misalnya 36, maka akan muncul 36. Ya. Jadi Bapak dan Ibu guru pada waktu meng-add siswa yang di kelas, itu kalau 32 ya 32, tapi kalau 40 ya 40 jadinya. Jadi monsternya ada 40. Nah, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini ini akan saya jelaskan yang acak saja. Yang lain tidak akan saya jelaskan. Kenapa? Karena kita fokus ke yang penilaian sikap, ya, penilaian sikap. Nah, acak. Nah, itu berguna untuk misalnya begini, saya bertanya, tapi saya cek dulu siapa yang saya tanyakan. Saya acak saja, klik-klik akan muncul Pradipa yang akan menjawab pertanyaan saya. Ya, jadi itu apabila Bapak dan Ibu guru ingin bertanya, kemudian siapa yang ditanyakan atau siapa yang menjawab, kita acak saja. Gitu. Mungkin ada ditanyakan dari penjelasan saya? Bapak dan Ibu guru? Monggo Bapak Ibu yang Tanyakan. ditanyakan bisa melalui chat ataupun bertanya langsung. Baik, kalau sudah ada yang ditanyakan, bagaimana kalau kita membentuk grup siswa? Monggo, silakan. Ya. Monggo Bu Lili. Siang Pak Duski, saya Bu Lili dari SDN Semampir 4. Nggih, monggo Bu Lili. Ini gini, kemarin itu saya sempat bingung juga Mas Guru. Ingin saya tanyakan apakah nanti ketika kita buat kelas kan di situ menurut saya ada ruang kelas, ada portofolio, ada pesan. Nah maksud saya nanti membagikan undangan atau invitation-nya itu ke siswa itu pakai satu undangan untuk semua atau satu-satu kita mengundangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kelas story ini fungsinya apa ya Pak? Jadi kalau portofolio jelas untuk pengumpulan tugas anak-anak dikumpulkan dalam satu portofolio itu atas nama anak-anak. Nah seperti yang sudah saya
praktekkan kemarin itu berarti anak mengirim tugas itu harus kita approval, artinya setuju dulu, baru mereka bisa mengirim lagi yang kedua. Apakah tidak ada, maksudnya secara misalnya semuanya masuk itu sudah termasuk, sudah mengumpulkan begitu. Nyatanya kalau masuk dulu, baru kita menyetujui, baru tugas itu baru bisa masuk. Apakah ada cara misalnya tanpa kita approval, itu tugas mereka sudah masuk gitu loh. Artinya tidak harus lewat approval atau persetujuan. Terus untuk class story, jadi dari class story itu fungsinya untuk apa dan pesan ini fungsinya untuk apa. Terus selain itu saya melihat ada undangan untuk orang tua juga. Nah itu apakah nanti juga linknya sama seperti yang kita share ke siswa atau kita share undangan sendiri untuk siswa? Itu Pak Mas Duki ada itu semacam pertanyaan yang dari kemarin saya masih bingung kalau menggunakan kelas dojo. Sekaligus saya menanyakan ini loh, fungsinya memberi 1, 2, 3, apakah ini dalam satu pertemuan ataukah atau satu PB atau dalam satu hari atau dalam 1 bulan gitu. Jadi karena nanti kan kita memberikan nambah bertanggung jawab seperti itu misalnya gitu, terus menjawab dengan benar dan sebagainya. Nah itu sebaiknya digunakan dalam 1 PB ataukah misalnya dalam 1 minggu, misalnya seperti itu. Jadi itu saja mungkin pertanyaan saya. Matur suwun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa saya hanya mengupas yang masalah penambahan nilai atau penilaian sikap positif saja. Penilaian sikap maksud saya. Saya membahas masalah penilaian sikap saja. Ya, baik itu sikap positif maupun negatif. Sudah saya katakan dari tadi bahwa kelas dojo ini bisa berfungsi seperti kayak Google Classroom. Nah, untuk pertanyaan dari Bu Lili, mohon maaf tidak akan saya jelaskan. Kita japri saja atau mungkin kalau Bapak Bu Lili kepingin jelas, monggo bisa ke SMP 1 bisa. Tapi yang jelas kalau saya terangkan nanti waktunya habis Bang Con nangis nanti ya. Karena terus terang saja waktu kita dibatasi hanya 1 jam, sedangkan kelas dojo ini sangat luas. Dan sudah saya katakan tadi bahwa saya batasi hanya penambahan sikap perilaku. Ya. Jadi positif atau negatif. Nah, bagaimana apakah ini per pertemuan ataukah per pokok bahasan dan sebagainya? Monggo kita sikapi sendiri. Maunya bagaimana ya? Apakah kita setiap hari seperti ini ataukah tidak? Ya monggo terserah. Tapi yang jelas saya punya pengalaman begini. Ketika saya menggunakan kelas dojo ini, saya menjaga kebersihan tadi, saya beri anak-anak yang suka menjaga kebersihan, maka saya tambahkan 1. Dan hasilnya apa? Hasilnya sangat luar biasa Bapak dan Ibu guru. Yang namanya pada waktu rapotan orang tua saya minta coba Bapak dan Ibu wali murid yang mengambil rapot itu untuk istilahnya grogoi lagi anak-anak. Mereka menjawab tidak ada sampah Pak. Itu bukti kalau kita memberikan nilai tambahan nilai kepada anak yang bersikap positif, maka mereka akan sangat senang. Sehingga betul-betul diterapkan sampahnya itu dibersihkan, termasuk di laci-laci yang mungkin seringkali terjadi di murid kita ya. Dan hasilnya orang tua ketika merogoi tidak ada. Nah itu juga pernah saya coba membantu orang lain. Di situ kan ada tadi membantu orang lain itu contohnya adalah membantu guru anak-anak. Hasilnya bagaimana? Saya mengajar di atas di lantai 2. Nah, kemudian jam berikutnya saya mengajar di lantai bawah, kelas berikutnya di lantai bawah.
anak-anak rebutan. Tas saya dibawakan, laptop saya dibawakan. Wah, saya seperti jadi juragan ini. Dalam hati saya ketawa. Ya, itulah fungsi dari kita apabila memberikan reward kepada atau penghargaan kepada siswa yang bersikap positif, maka dia akan senang karena mendapat tambahan nilai. Lepas dari ikhlas atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita memberikan tambahan nilai siswa yang berbuat baik, perkara ikhlas atau tidak urusannya dengan Yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Pak waktunya, Pak Wanda? Mungkin Bang John sudah. Aduh, Pak Tugi kok dada. Bagaimana Pak Wanda waktunya, Mas, untuk saya? Ini masih bisa Pak Panjenengan. Ini soalnya kan masih saya tanyakan ke teman-teman. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan. Ini sekitar jam 14.15. Iya. Ini sudah habis sebetulnya Bapak. Tapi kalau memang ada Bapak Ibu yang bertanya, ini saya beri waktu mungkin 5 menit, enggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui chatroom atau bertanya langsung. Monggo, kalau mungkin ada pertanyaan. Biasanya sudah jelas ini Bapak ya. Oh iya. Baik, kalau sudah jelas saya stop screen-nya. Nah. Jadi Bapak dan Ibu guru, untuk mohon maaf untuk Bu Lili ya, pertanyaannya japri saja. Karena itu sudah saya katakan tadi bahwa saya hanya akan mengupas yang di luaran, atau dengan kata lain saya hanya akan membahas masalah penambahan nilai untuk anak-anak saja ya. Jadi itu penilaian terhadap anak-anak. Untuk yang di luar konteks Pak nggih. Di luar konteks ya kita monggo sewaktu-waktu bisa hadir di SMP 1 Kediri. Atau mungkin besok kalau ada workshop lagi bisa untuk yang lainnya Bapak nggih. Ya, seperti betul. Itu mungkin nggih. Ya, betul. Kelas 7 mengupas kelas 7 yang lainnya. Ya. Nggih. Baik Bapak Ibu, mungkin kami rasa sudah cukup nggih. Saya beri kelonggaran waktu, ternyata sampai saat ini belum ada pertanyaan. Monggo Bapak Pak Duski untuk menyampaikan kata-kata terakhir atau istilahnya apa ya? Closing statement. Ya. Closing statement. Oke. Terima kasih Pak Wanda. Mohon maaf Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru sudah dari jam 1 sampai jam 3 belajar. Ya, mengerjakan tugas, mendapatkan sertifikat. Apakah saya mohon kalau sudah mendapatkan sertifikat jangan berhenti. Jangan berhenti. Maksudnya adalah jangan berhenti sampai mendapatkan sertifikat selesai workshopnya atau diklatnya selesai. Sudah dapat sertifikat selesai WS-nya. Jangan. Bagaimana? Kita kembangkan pengalaman kita, ya, kita kembangkan pengalaman kita belajar di kelas kita. Nah, bisa juga setelah itu kita membuat karya ilmiah. Seperti kemarin saya membahas itu word wall. Kita membahas word wall. Nah, word wall itu kita tulis di bab 1 pendahuluan kenapa kok membutuhkan word wall. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka atau kajian teori. Di bab 3 kita tulis bagaimana word wall, caranya membuat dan sebagainya ya. Sedangkan di pendahuluan tadi itu kita tulis, kita kupas kenapa kok kita membutuhkan atau membuat game pembelajaran word wall, apa latar belakangnya. Ya. Kemudian bab 2 dan seterusnya, bab 3 dan seterusnya kita tulis hasilnya bagaimana.
kemudian saran dan sebagainya. Nah, jadi dengan kata lain saya beri penegasan bahwa setelah kita diklat, kemudian kita mengerjakan tugas, kita kumpulkan, setelah itu kita dapat sertifikat, jangan berhenti sampai di situ. Sertifikat sudah di tangan atau di laptop kita karena atau di HP kita sudah kita unduh, selesai. Jangan. Lebih baik kita kembangkan. Jadi sebuah karya tulis yang mana karya tulis tersebut bisa berupa best practice maupun artikel sehingga bisa berguna untuk kenaikan pangkat. Sekian Pak Manda dari saya. Terima kasih Pak, luar biasa atas ilmu yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duski sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Selamat selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pada sesi ini saya akan menyampaikan pantun dulu, nggih. Boleh Pak pantunnya. Mungkin bisa sebagai penghibur lelah panjang. Jangan lupa minum teh tarik. Kalau ada game pembelajaran, pastilah sangat menarik. Begitu dari saya, nggih. Mungkin bisa sebagai obat mengantuk panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih Pak Duski. Melanjut sesi yang kedua, saya sapa dulu Pak Bang John. Pak John saya. Bang John sudah bergabung bersama kita belum ini, Bang John? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Gimana? Sehat, Bang John? Alhamdulillah. Kena teh tarik malah ngantuk, Mas. Iya, itu sedikit pantun dari saya, Bang. Nanti saya juga dibuatkan loh ya, kopi tarik. Oke, perkenankan saya untuk menyampaikan CV dari Bang John dulu, ya, Bapak Ibu. Nama lengkapnya Marjono SPD, biasa akrab dipanggil Bang John, merupakan guru SD Plus Rahmat, Kota Kediri, juga penulis 7 buku, pengurus PGRI SLCC Kota Kediri, sekretaris PGRI SLCC Jawa Timur, dan yang paling membanggakan ini Google Certified Trainer. Wah, ini yang paling membanggakan bagi saya. Wah, sangat hebat sekali ini orang ini, ya. Setiap dimanapun dia berada, pasti sebagai pemateri ataupun narsum. Wah, hebat sekali. Baik, kepada Pak Bang John ini, saya panggil Bang John saja, nggih. Nggih. Biar lebih akrab, biar tambah akrab, Bapak Ibu silakan untuk menyimak dan mendengarkan. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Mas Wanda, Bapak Ibu ngapunten saya manggilnya Mas nggih. Karena masih muda sekali, seumuran dengan saya, Dik. Masih 17-an. Oke, baik Bapak Ibu, ini nampaknya Pak Duski tadi asik sekali nggih. Saya tadi minta lanjut saja sebenarnya Pak Duski sampai jam 3 gitu enggak. Cuman karena sudah dibuatkan teh tarik Mas Wanda, jadi akhirnya dihentikan. Nah, ini nampaknya cuaca juga kurang mendukung ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk yang di YouTube. Ada trouble di StreamYard-nya. Sudah kami usahakan untuk berganti link, ternyata masih tetap. Cek sound Mas Wanda, kira-kira suara saya sudah cukup terdengar jelaskah? Jelas, jelas Bang. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin untuk sharing ya, karena ini juga masih baru belajar gitu ya, baru mau akan belajar. Jadi mohon izin untuk memulai. Jadi ada 2 sesi. Yang pertama ini saya akan paparan dulu. Paparan ada sedikit materi gitu ya. Kemudian yang kedua nanti akan demo atau praktik gitu ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu bisa bersabar meskipun sepertinya di luar mulai hujan ini ya. Semoga nanti
memberikan keberkahan untuk kita semua. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini di majelis ilmu yang luar biasa ini, dan semoga dengan datangnya air hujan ditambah-tambah keberkahan dan ilmu yang akan kita peroleh. Amin. Mohon izin untuk share screen, Mas Wanda, apakah sudah nampak? Apakah sudah nampak, Mas Wanda? Proses Bang, belum. Oh ini sudah, Nggih? Bang, Oke, sudah. bentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk sedikit sharing. Hari ini kami diamanahi untuk menyampaikan sedikit apa yang kami bisai, yaitu tentang mendesain presentasi kekinian dengan Google Slide, Bapak Ibu. Jadi, kalau biasanya Bapak Ibu lebih familiar dengan PowerPoint yang juga memang sangat powerful gitu, nggih. Nah, kini kita akan mencoba sesuatu yang simple, tetapi ketika di bahasa Inggrisnya dioprek gitu, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ya, simple tapi menarik begitu, Bapak Ibu. Ini kan kalau panjenengan lihat slide saya ini kan simple ya, warnanya putih gitu aja, sangat simpel sekali bahkan. Oke, Bapak Ibu, akan saya percepat di materi, tapi mohon Bapak Ibu bisa menyimak, karena sering sekali Bapak Ibu membuat presentasi itu masih apa ya, istilahnya ala kadarnya. Ya, jadi kalau membuat presentasi itu tentu kita harus tahu pasarnya dulu. Nah, apakah itu untuk pembelajaran atau untuk sharing seperti ini. Jadi tentu akan beda. Ya, kalau pasarnya anak-anak atau pasarnya Bapak Ibu, Bapak Ibu, orang tua, wali murid. Nah, yang akan kami paparkan ini nanti ilmunya secara umum. Oke, jadi secara teoritis, kemudian nanti di prakteknya akan lebih ke presentasi pembelajaran. Nah, yang kemarin Bapak Ibu yang masih miss ya, tugasnya kok ada pembelajaran apa praktek? Ya tidak ya Bapak Ibu. Tugas keduanya mendesain presentasi kekinian. Yang pertama ini dengan Google Slide, besok insya Allah akan di backup ditambahi lagi dengan Canva. Gitu, Oke, berikutnya. Kira-kira susah enggak Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu boleh nyalakan mic-nya, nanti di sesi materi ini saya akan minta Bapak Ibu untuk interaktif, tapi mohon dibiasakan kayak anak didik kita. Begitu mau menjawab silahkan nyalakan videonya, nyalakan audionya, lalu begitu selesai menjawab langsung bisa di mute ulang, gitu Bapak Ibu. Semoga bisa tertib, Iya, Pak. Ya, susahkah mendesain presentasi yang menarik itu? Kira-kira susah apa enggak ya Bapak Ibu? Susah. Tidak. Lumayan, Bapakku. Oke. Susah gampang, Pak. Tidak, Pak. Ya. Di sini hujan deras. Ya, Pak. Suara panjenengan kalah dengan suaranya rintik hujan. Ini deh. Oke, baik. Apakah suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Masih terdengar jelas, Pak. Sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin melanjutkan. Nah, tentu perspektifnya akan beda-beda. Ada yang menjawab jelas. Ada yang menjawab jelas. Ada yang menjawab susah. Ada yang menjawab gampang. Jadi tergantung. Semuanya tergantung kebiasaan Bapak Ibu. Kalau sudah tahu ilmunya, kalau sudah tahu tips triknya, maka semuanya akan jadi mudah. Bahkan dalam waktu 1-2 jam pun kita bisa menghasilkan suatu presentasi yang sangat menarik, gitu,
Oke, caranya bagaimana? Harus tahu ilmunya dulu. Ini Bapak Ibu saya punya gambar A sama gambar B. Kira-kira nih jujur Bapak Ibu, gambar A itu yang warna ini Bapak Ibu, yang ada biru-birunya. Dengan gambar B, itu yang sebelah kanan. Kira-kira Bapak Ibu suka yang mana? Atau kalau Yang B. B, oke. Yang B, Pak. B. Baik, yang menjawab B. Kira-kira kenapa Bapak Ibu kok suka B? Warnanya menarik, Pak. Desainnya lucu, bagus, Ya, simpel, gambar-gambar. menarik. Oke. Kalau A mawon, Pak. Oke, baik. Sebagian besar B karena warnanya menarik dan seterusnya, ada gambarnya. Terus tadi saya dengar satu yang suka. A, Pak. Kira-kira kenapa Bapak? A-nya itu gambarnya backgroundnya jelas, Pak, dan ada tulisannya juga. Oke, baik, terima kasih. Oh, ndeloke kok pesawat ya. Suaranya uruk-uruk. Oke. Baik, Bapak Ibu. Di atas gunung Pak paling. Oke. Nah, iya. Baik, Bapak Ibu, langsung di-mute nggih. Kita biasakan untuk tertib. Nah, mohon izin mengulas nggih Bapak Ibu sedikit saja. Kalau jenengan perhatiin, di sini itu ada ruang blank hitam. Ya. Halo Bapak Ibu yang masih bersuara, mic-nya bisa di-mute sebentar nggih. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di sini mute. Oke. Halo Bapak Ibu. Suaranya Bang John enggak? Oke, sudah. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau masih ini nggih, terlalu berisik akan di mute all oleh admin, nanti mohon maaf. Nanti Bapak Ibu bisa kembali menyalakan audio ketika ada pertanyaan. Nah, mohon izin untuk mengulas ini Bapak Ibu. Di sini ada warna blank hitam di sebelah kanan dan kiri. Nah, ini mestinya menjadi tidak menarik. Yang keduanya ini warnanya terlalu gelap ya Bapak Ibu ya. Mungkin kurang kontras begitu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ini model presentasi zaman dulu Bapak Ibu. Jadi rasionya itu berapa kalau dulu tuh? 3:4 atau berapa? Kalau sekarang kan sudah lebar begini Bapak Ibu. Ya. 9:16 rasionya. Kemudian yang di sini jelas dari ikonnya ini ada gambarnya ini sudah menarik. Kemudian penulisan pewarnaan ini juga bagus nih Bapak Ibu. Oke, gambar berikutnya saya percepat. Nah ini Bapak Ibu. Kira-kira jenengan cenderung yang A apa yang B? Yang B, Pak. Yang B. Saya tanya satu aja. Kenapa kok milih B, Bapak Ibu? Lebih enak dipandang. Oke. Jadi memang betul gitu. Meskipun lebih menarik. Baik, meskipun sebenarnya ini sama-sama kurang menarik ya, tapi yang B ini lebih menarik daripada A. Kenapa? Di sini itu ada simetris Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga gitu. Namanya layouting Bapak Ibu ya. Jadi menata layout, kemudian di sini sampai nabrak-nabrak garis tepi ini mestinya enggak boleh ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mendesain presentasi diusahakan layoutnya, strukturnya lebih bisa bagus lagi sehingga keterbacaannya juga baik gitu ya. Saya percepat, ini masih banyak ini membandingkan ini. Nah kalau ini Bapak Ibu, ini yang saya presentasikan tadi di Dinas Pendidikan ini tadi pagi. Kira-kira di gambar A sama B, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang A. Mau B, kok ganti A? Kira-kira Kalau ini A ini ada videonya. Oh iya.
ada videonya. Seneng ya Bapak Ibu kalau ada videonya ya. Oke. Ya. Jadi Warna-warni. iya betul. Kalau bikin presentasi jangan melulu tulisan blek gitu ya. Nah, jadi jadi nanti Bapak Ibu juga bisa memvariasikan dengan mungkin gambar atau audio atau mungkin lebih bagus dengan video. Oke. Oke, sekarang ke ilmunya aja biar cepat. Ya, ini Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, berarti setelah ini harus di-stop. Ya, mari kita belajar. Bentar ya, Bapak Ibu, ini tampilan Zoom-nya sangat mengganggu nih. Baik, saya teruskan. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu, sebenarnya dari sini tuh udah ada ilmunya Bapak Ibu. Ya, hierarki bahasa Inggrisnya ini. Ini artinya apa Bu Ratna? Ini Bu Ratna ada ini. Use the with the readers ya ini dan seterusnya ini. Oke. Ini hierarki namanya Bapak Ibu. Coba perhatikan. Ini sebuah presentasi yang menarik. Jadi usahakan ada gambar yang itu menjadi ikon, yang itu menjadi clue, yang itu menjadi penanda inti atau makna dari sesuatu yang akan Bapak Ibu tampilkan. Oke, jadi usahakan ada gambar. Kemudian gambar juga tidak boleh keluar dari maksud yang dikandung di sini, ya harus nyambung. Kemudian ada tulisan besar, judul besar gitu ya. Nanti sebenarnya ada aturannya ya. Kalau judul itu idealnya berapa, kalau subjudul berapa, isi berapa dan seterusnya. Termasuk ini Bapak Ibu. Jadi kayak terstruktur gitu, ini gede gitu ya. Jadi ada semacam penekanan di judul. Kemudian di sini coba perhatiin Bapak Ibu. Ini kenapa kok warnanya dibikin beda ini? Nah, jadi ini itu sebuah alamat yang kalau ketika salah sedikit saja maka tidak akan nyampe gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ilmunya singkat begini aja sih. Cuman mohon izin saya uraikan atau nanti ini filenya saya di-share aja gitu. Nanti filenya detailnya kami share. Ini saya percepat nanti segera demo. Iya Pak, share aja. Oke, siap. Oke, baik. Tapi mohon izin saya ini percepat gitu ya. Saya jelaskan tapi cepat. Yang pertama tentukan jenis dan ukuran font. Ya perhatiin Bapak Ibu. Ini kalau ngawur ya begini. Bapak Ibu bisa melihat tingkat keterbacaannya gitu. Jadi kalau orang membaca itu kayak delok iki wis kudu geblak ya mungkin ya. Seperti tulisannya yang geblak-geblak ini ya. Beda dengan yang sebelah sini. Ya, jadi lebih enak. Ya, kelihatannya sepele gitu Bapak Ibu. Font, masalah font dan ukuran. Jadi jenis dan ukuran font itu juga menentukan. Kemudian yang kedua, hindari terlalu banyak tipe font. Usahakan dalam satu slide itu Bapak Ibu maksimal 3. Ya, maksimal 3. 2 itu bagus itu ya. Kayak seperti ini kan beda-beda ini Bapak. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 font ini bayangkan. Jadi kira-kira sebelumnya Bapak Ibu apa kepikiran yang tips nomor 1, 2 tadi ya? Kalau pas bikin presentasi itu. Apa ya wis pokok gawe gitu. Baik, nomor 3. Hindari teks yang panjang atau terlalu panjang atau panjang sekali. Nah, seperti yang tadi saya contohkan di awal ya. Jadi, untuk menyingkat teks yang terlalu panjang, alternatifnya Bapak Ibu bisa mengganti dengan gambar ikon atau video atau audio. Jadi hanya tulisannya sama ini Bapak Ibu. Maksud yang dikandung itu sama. Okay. Tapi di sini penyajiannya tentu akan lebih menyenangkan gitu ya. Apalagi anak didik kita dengan berbagai tipe gaya belajar ya. Jadi anak seneng usrek, anak seneng nek delok tulisan ngene iki wis kudu melayu mulai dan seterusnya gitu nih. Tapi kalau diputarkan video ini, apalagi videonya menarik itu insya Allah jadi mampu memusatkan perhatian gitu ya. Berikutnya,
Jangan gunakan lebih dari 3 teks warna. Nah, kayak ini. Jadinya apa ini? Pelangi. Jadinya teks pelangi gitu Bapak Ibu. Ya, cukup gunakan 2 atau 3 warna saja. Oke. Oke, berikutnya dalam satu slide usahakan memuat satu gagasan. Oke. Jangan biasanya itu panjang wis sak paragraf rong paragraf masuk kabeh. Pokoknya nggone sik sedeng gitu ya dipaksa masuk. Itu enggak baik itu Bu ya. Baik, itu sekilas ya. Sekarang mari kita berkreasi membuat proyek terbaik Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Jadi Bapak Ibu Google itu memberikan fasilitas Google Workspace for Education yang di situ kemudian sama Kemendikbud oleh pemerintah Indonesia di ramu disajikan dalam akun Belajar ID. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID, silakan dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk yang belum mungkin bisa tanya operator ya, operator dapodik di sekolahnya untuk bisa minta akunnya gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama, ini teori dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin menyampaikan teori dulu sekilas. Setelah ini akan saya demokan. Yang pertama, Bapak Ibu buka ini ya. Ini nanti link ya, jadi bisa diklik, bisa langsung lari ke halaman utama Google Slide gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di halaman muka ini mohon maaf yang saya sampaikan nanti adalah model yang simple, model yang mungkin sangat simple bagi Bapak Ibu. Oke, bagi Bapak Ibu, apalagi yang sudah bisa, ini model yang sangat simple, tapi insya Allah menarik untuk anak-anak. Oke, jadi nanti silakan dicoba dipraktekkan. Sisipkan bentuk lingkaran untuk membuat halaman profil. Ya, tuliskan nama dan sekolah. Bapak Ibu nanti juga bisa membuat atau mengedit fotonya itu, bikin foto profil di sini loh Bapak Ibu ya. Ini sangat mudah. Nanti silakan dipahami dari ini langkah-langkahnya. Insya Allah kami tuliskan dengan detail. Setelah ini nanti ketika sudah dibagikan bisa langsung dieksekusi. Nah, kalau yang saya bikin nanti di halaman pertama itu ada profil gurunya gitu ya, ada nama, kemudian unit kerja. Nah, di sini ada foto. Oke, fotonya seperti biasa, diklik dari tab sisipkan ini, kemudian pilih gambar dan upload dari komputer kalau filenya di komputer, atau kalau sudah disimpan di drive maka Bapak Ibu bisa mengambil dari drive. Nah, kita bisa main di sini ngeditnya. Nah, karena background-nya ini lingkaran gitu ya. Nah, kalau fotonya seperti ini, nanti fotonya Bapak Ibu disiapkan yang sudah tanpa background ya. Kalau masih ada background-nya nanti tempuk sama yang belakang ya, yang background yang kita bikin, jadinya kurang menarik. Maka nanti yang masih ada background-nya, nanti juga saya demokan sedikit cara menghilangkan background. Kemudian kalau sudah seperti ini bisa di-crop Bapak Ibu. Di-crop dan bentuknya itu sesuai yang kita inginkan. Saya ingat saya kemarin Bu Dia sempat menyinggung caranya. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, nanti di halaman pertama. Nah, misalkan nih Bapak Ibu kurang suka warna orange, nanti bisa diganti warna lain. Kemudian background-nya ini, kalau saya suka yang simple sih, yang netral, putih aja. Kalau Bapak Ibu mau yang lain, monggo silakan. Nah, di sini kita mulai masuk ke model presentasi pembelajaran. Jadi nanti
Yang saya bikin tuh simpel kayak gini Bapak Ibu. Ya, ada tombol pendahuluan, kemudian tombol materi 1, tombol materi 2, dan evaluasi. Misalkan Pak, saya mau nambah referensi atau daftar pustaka, atau profilnya nanti mau tak taruh di halaman tersendiri. Kemudian atau di sini dikasih tombol profil, nanti ngelinknya ke sini, boleh, tidak apa-apa. Okay? Jadi ini yang simpel dulu. Nah, nanti kurang lebih jadinya, nah seperti ini, Bapak Ibu, jadinya seperti ini. Jadi ketika diklik tombol pendahuluan, maka dia bukanya ini. Jadi tombol yang diklik itu warnanya akan sesuai ini Bapak Ibu, kuning. Orange ya ini, orange. Misalkan nanti saya klik materi 1, dia akan lari ke slide di mana materi 1 itu berada. Sehingga warnanya nanti juga akan menjadi orange. Itu ya Bapak Ibu. Jadi konsepnya kurang lebih begitu. Nah seperti ini, misalkan diklik yang tombol materi 1, maka dia akan lari ke slide yang memaparkan materi 1. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu mohon izin untuk mendemokan ya. Atau dari sini ada yang mau ditanyain dari materi singkat tadi Bapak Ibu. Halo, Mas Wanda, barangkali ada pertanyaan atau langsung lanjut demo aja? Ya dulu Bapak. Maaf kondisinya hujan ini. Ya, itu kan dari kita membuat presentasi itu tadi, kita kan kalau membuat judul itu pokoknya harus apa ya kira-kira yang cocok, terus ukurannya berapa, minimal sama maksimumnya. Terus kalau di bab pengisian itu fontnya yang digunakan yang cocoknya Arial apa Times Room. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Monggo di mute, alhamdulillah. Sambil naik pesawat ini. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, sangat bagus nih tadi. Sebenarnya kalau ukuran font itu yang ini ya berarti ukuran font itu kondisional sih sebenarnya. Lihat audiensnya dulu sih. Kalau misalkan untuk pembelajaran yang standar itu 30 atau 40 untuk judul Bapak, judul utama. Untuk judul utama itu 40 atau 30. Kemudian kalau judul utamanya 40, saya biasanya pakai Roboto Bapak. Fontnya, nama fontnya Roboto. Kalau panjenengan mungkin pakai Arial ya enggak apa-apa, Arial aja, atau yang paling font sejuta umat itu ya Times New Roman itu, pakai itu enggak apa-apa. Okay. Tapi kalau saya cenderung Roboto biasanya atau Arial. Saya bikin 40, kemudian subjudulnya 28 maksimal 30. Itu nih Bapak. Kita coba praktek dulu nih. Nah, slide tadi di mana Bapak Ibu tempatnya? Ketika panjenengan sudah membuka tab awal Google, maka di sini ada akun panjenengan, kemudian ada 9 titik atau titik 9 ajaib. Ini bisa diklik, kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua yang ada di sini untuk pembelajaran. Kita akan menggunakan satu saja sementara di slide, di Google Slide. Oke, nah tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Kalau panjenengan belum pernah bikin, maka di sini akan blank, kosongan. Oke. Kalau panjenengan sudah pernah bikin, maka disimpan atau tidak disimpan, maka otomatis akan tersimpan. Oke, otomatis akan tersimpan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kita akan membuat dari kosongan ya. Jadi di sebelah mana ini? Kanan, sebelah kanan bawah ada tanda plus. Semoga kelihatan. Ini presentasinya masih kelihatan ya, Google Slide. Oke. Masih.
Oke, baik. Terima kasih, Pak. Di sini ada tanda plus, silakan diklik. Nah, akan muncul tampilan pertama di Google Slide itu seperti ini. Ya, kalau kita bikin. Oke. Halo, Bapak Ibu yang masih on mic-nya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu nggih, sambil kami meng-mute nggih. Baik, mohon maaf Bapak tadi yang bertanya, sebenarnya di sini Google Slide itu sudah merekomendasikan. Kalau panjenengan klik begini dia akan muncul. Nah, standarnya dia itu pakai Arial, kemudian 52. Itu untuk judul utama. Kemudian subjudulnya kita lihat ya 28 ini sama dengan yang saya sampaikan tadi. Oke, di sini nanti seperti yang saya sampaikan akan membuat identitas ya, profil ya. Misalkan saya pakai ini ya, bikin profil. Nanti Bapak Ibu bisa langsung bikin ini ya. Ya, nanti boleh ditambah identitas lain ya, misalkan nomor HP dan seterusnya. Nah, di Google Slide sendiri itu juga sudah menawarkan beberapa tema nanti di sini Bapak Ibu. Oke, kita tidak pakai dulu ya, kita fokus ke sini dulu saja. Kita bikin yang simple dulu. Ini kalau saya terlalu besar ya Bapak Ibu. Saya pakai, kalau ganti ukuran font bisa langsung di sini. Kemudian misalkan saya bikin 30. Ya, 30 ternyata kekecilan, kita bikin 35. Kita ketikkan angkanya kemudian enter. Nah, yang di sini ini 28 ya. Oke, sudah cukup. Yang nama akan saya bold. Kemudian saya dekatkan ke sekolah. Ini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa menyisipkan shape ya, shape lingkaran. Ya, shape lingkaran di sini tempatnya Bapak Ibu disisipkan, kemudian bentuk, kemudian pilih yang model lingkaran. Nah, setelah diklik nanti Bapak Ibu tekan shift ya, supaya bentuknya benar-benar lingkaran, jadi tidak lonjong atau tidak oval. Oke, ini diklik. Nah, di sini ini Bapak Ibu pencet shift dulu di keyboard. Lalu tahan ya, tahan. Kalau sudah lepaskan. Nah, jadi lingkarannya benar-benar sempurna lingkaran gitu nih Bapak Ibu. Nah, coba Bapak perhatiin. Ketika saya geser-geser, maka akan nampak tanda garis ya Bapak Ibu. Ini artinya sama kayak di Canva ya. Dia itu senternya di situ ya. Nah, ini dia senternya di situ. Perhatiin garis merah Bapak Ibu. Dia langsung menawarkan garis bantu. Ya, misalkan ini sistemnya bisa membaca, oh orang ini mau menyenterkan lingkaran. Ini udah kebaca. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Ini kok terlalu gede bisa dikecilin. Ya, terus ditengahkan lagi. Meskipun nanti cara menengahkan ada sendiri. Oke, misalkan segitu dulu nih Bapak Ibu. Lalu ini kita ganti warnanya. Misalkan nanti terserah jenengan ya, mau warna apa gitu ya. Yang bordernya, border itu yang pinggir, itu dihilangi aja ya, atau disamarkan sesuai dengan warna background. Kalau udah sisipkan foto, caranya sama, disisipkan, kemudian gambar, fotonya mau ngambil dari mana gitu ya. Yang profil, mohon maaf saya percepat ya nanti ya. Kita akan fokus ke konten aja nanti. Oke, misalkan saya ngambil di sini. Nah, Bapak Ibu misalkan ya, misalkan
Bapak Ibu, oh kalau ini udah bulat ya. Ini kalau udah bulat, udah PNG, udah enak gini Bapak Ibu. Sebentar. Saya tak ini nyari gambarnya yang bentar Bapak Ibu. Saya tak pakai gambar ini aja. Mana ya? Nah, misalkan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau begini, nah ini contoh yang gambar masih ada background-nya. Lalu bagaimana caranya supaya nanti tampilannya bagus? Ini kalau Bapak Ibu paksa di sini, maka tampilannya menjadi kurang menarik. Nah, caranya Bapak Ibu bisa Mana caranya? ketikkan remove BG di browser ya Bapak Ibu, remove BG. Kemudian enter remove BG. Lalu Bapak Ibu klik di sini. Ini share screen-nya masih kelihatan ya, remove BG. Oke. Masih. Oke. Oke, misalkan tadi gambarnya mana ya? Setelah remove BG. Ya, remove.bg.com. Aduh. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dia background-nya udah hilang. Kalaupun belum, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas edit. Oke, misalkan ini kita anggap sudah, oke, kita download. Oke. Yang ini kita anggap sudah, kita balik ke slide-nya. Lalu sisipkan, kemudian gambar, upload dari komputer, tadi downloadan. Nah ini. Bentar. Nah, beda nggih Bapak Ibu. Nah, yang ini akan saya ada. Kalau udah, posisikan di sini nih. Oke, kalau sudah, bagaimana supaya bentuknya mengikuti bentuk background-nya. Jadi dibikin lingkaran. Bapak Ibu bisa klik, kemudian di bentar. Bentar Bapak Ibu. Di crop ini. Ya, Bapak Ibu cari crop, kemudian pilih bentuk. Lalu pilih yang lingkaran. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, kita pas-paskan. Edge. Nah, edge terlalu gepeng ya. Oke, kira-kira begini. Nah, karena gambarnya tadi ini ya, terlalu gepeng ya. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Nanti jenengan bisa mengepaskan ini ya, supaya tampilannya jadi sesuai. Kebetulan tadi fotonya terlalu lonjong gitu ya. Oke, nanti kurang lebih gini jadinya. Nah, misalkan ini sudah ya Bapak Ibu ya. Ini mau ditengahkan gitu ya. Bentar, yang ini sama yang dua ini. Oke, dua ini mau ditengahkan. Diklik, kemudian ratakan. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu bisa coba-coba yang mana sih gitu ya, yang bisa menengahkan. Nah, oke. Kira-kira sudah cukup begini. Ini bisa dikelompokkan ya, Bapak Ibu, di apa namanya, di grup. Nah, sekarang dia sudah jadi satu. Ya. Kalau sudah, bisa klik, kemudian diatur tengahnya. Salah. Ini. Nah, ini udah center ini. Oke, misalkan demikian ya Bapak Ibu untuk profil. Yang kedua, Bapak Ibu bikin slide baru. Di sini, klik kanan, kemudian new slide atau slide baru. Oke, ini kita hapus saja. Oke, Bapak Ibu
ini bisa kita bikin tombol ya. Ini agak dipercepat ya. Bikin tombol bentuknya seperti ini. Ya. Sisipkan, kemudian shape atau bentuk, kemudian pilih yang ini. Ya. Kira-kira ya seukuran tombol tadi ya. Oke, kira-kira segini. Kemudian ini bisa diatur Bapak Ibu yang kuning ini. Nah, lengkungnya beda ya. Lengkungnya kayak apa? Kapsul gitu ya. Kita coba dikasih tulisan dulu, caranya klik kanan ya, supaya nanti yang paling panjang kan pendahuluan. Kita pastikan ini cukup untuk pendahuluan, baru nanti di copy. Di sini ada edit text. Oke, kita coba pendahuluan. Oke, sudah cukup. Kita blok ya, kita blok dengan Ctrl A, lalu ditengahkan. Maksudnya rata kanan kiri ya, di tengah. Nah, ini kita bold, Ctrl B. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa misalkan sukanya warna, kalau saya yang ini ya pakai oranye ya, atau mungkin Bapak Ibu mau pakai biru nih. Oke. Saya ini aja nih. Nah, oranye ini bingkainya, garis tepinya saya bikin hilang. Lalu tulisannya ini diblok lagi, tulisan fontnya itu saya kasih warna putih. Kita coba. Oke. Nah, karena ini bentuknya tombol, maka Bapak Ibu bisa supaya efeknya itu kayak efek tombol beneran. Klik kanan, kemudian ini opsi format, lalu ini bayangan jatuh, klik. Nah, di sini kalau Bapak Ibu cermati dia akan benar-benar seperti tombol, ya, beda ya dengan yang pertama tadi. Nah, yang pertama tadi gini, nah, yang kedua gini. Nah, terlihat ya bedanya. Nah, ini akan seperti tombol. Nah, ini Bapak Ibu paskan jaraknya atas bawahnya ini maksudnya sama kanan kirinya. Misalkan kita anggap di sini ya. Kalau udah kita copy paste atau duplicate ya, Ctrl D. Lalu dipaskan di sini, Ctrl D lagi, taruh di sini. Ctrl D lagi, taruh di sini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan di sini kalau saya ada materi 1 nih. Lalu nanti di tombol ini ada materi 2. Ya. Nah, di sini evaluasi ini yang paling simpel ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau bikin banyak monggo. Evaluasi. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu bisa bikin background-nya. Sisipkan sama kayak tadi ya. Gambar yang ini. Kita mulai dari sini nih. Oke. Ini pastikan di tengah-tengah Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya begini. Perhatiin. Ini kan nutupi nih. Maka dia harus ditaruh di belakang. Di belakangnya tombol. Caranya Bapak Ibu bisa klik atur, lalu urutan, pindahkan ke belakang. Nah, kalau udah Bapak Ibu pastikan ini rata kanan kiri. Ya, caranya bagaimana? Caranya juga sama, klik atur, kemudian ketengahkan. Ya, ketengahkan halaman horizontal. Nah, ini batas kiri kanannya sudah pasti sama. Ya. Kira-kira begini. Kayaknya kurang naik ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Kalau mau mindah geser semuanya gini aja Bapak Ibu, diblok semuanya. Lalu digeser pakai keyboard. Kalau loncatnya mau jauh langsung ditekan panah. Kalau mau loncatnya pelan-pelan sambil ditekan shift. Oke. Nah, ternyata ini masih terlalu ini ya, terlalu melontrok ke sini ya. Ini saya grup yang ini. Maaf, yang ini tidak, saya geser ke sini.
Nah, ini selera nih Bapak Ibu. Untuk yang ini ya, selera, jadi silahkan nanti diatur-atur sendiri. Oke, misalkan ini udah fix ya, sudah fix seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menduplikat ya. Maaf, ini dulu. Ini slide 1 ya, ini kita bikin lainnya, kita bikin beda. Tadi kenapa? Supaya nanti terlihat mana sih yang slide aktif itu. Slide aktif itu dia tandanya warnanya orange. Kalau yang tidak aktif bagaimana? Berarti kita bikin warna yang beda. Oke, misalkan ini yang tulisannya kita bikin hitam. Kelihatan enggak? Oke. Tulisannya hitam. Jadi memang butuh ketelitian, butuh kesabaran di Bapak Ibu. Yang ini kita ini ya tadi. Nah, kira-kira begini nanti Bapak Ibu. Nah, ini baru kita copy. Diduplikat slide. Nah, ganti yang di slide 3 ini, nanti yang aktif itu di materi 1. Maka materi 1 kita kembalikan ke orange. Teksnya kita bikin putih. Yang di sini kita bikin ini, yang teksnya kita bikin warna hitam. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Yang ini juga ke ini nanti berarti yang aktif di materi 2. Mas Wanda, halo, kira-kira waktunya masih cukup panjang kah? Ini masih lumayan ini. Jam 3 lebih 7 menit, Bang. 7 menit, waduh. Iya, jam 3 lebih 7 menit. Nggih. Mohon sebentar lagi nggih Bapak Ibu nggih. Semoga ini nanti nutut sampai selesai. Kalau enggak selesai ya nanti dibikinkan tutorial aja. Yang ini berarti yang aktif nanti yang nih. Setelah ini akan saya percepat nih Bapak Ibu. Salah. Oke, nah ini istilahnya bangunannya udah jadi. Nanti kalau Bapak Ibu mau nambah lagi boleh, enggak apa-apa. Tinggal kita nanti ngaturnya nih Bapak Ibu. Kita atur dulu sekalian, enggak apa-apa. Di sini nanti itu ketika diklik ini ya, maka dia akan lari ke slide 2. Caranya bagaimana? Bapak Ibu klik ini, pastikan yang shape-nya bukan yang teksnya ya. Gini maksudnya. Nah, kalau ini shape-nya, jadi bentuknya. Tapi kalau ini, nah ini teksnya. Karena akan beda Bapak Ibu. Coba perhatiin. Jadi klik shape-nya, kemudian klik kanan. Nah, akan muncul link. Ya. Kemudian muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini jangan klik yang pojok ini. Klik. Lalu slide pendahuluan itu di slide kedua. Nah, ini berarti. Oke, kemudian kalau yang ini materi 1 itu klik kanan sama kemudian link, dia akan lari ke slide ketiga. Yang ini materi 2, dia akan lari ke slide 4. Yang evaluasi berarti dia akan lari ke slide kelima. Oke, ini 1 jadi. Dengan cara yang sama Bapak Ibu. Ini nanti, ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau sudah ini saya lanjut ke trik berikutnya. Caranya sama ini. Sudah. Oke, baik. Sudah Pak, jelas. Oke, alhamdulillah. Ini saya selesaikan dulu nih. Materi 1 berarti di slide 3. Kemudian ini materi 2 di slide 4. Kemudian materi evaluasi ada di slide 5. Oke, itu dulu ya Bapak Ibu.
Nah, nanti kalau dipresentasikan tuh gini. Bentar, saya ke sini nggih. Ini kalau diklik dia ke pendahuluan. Kalau materi 1 diklik, nah ini tadi ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Ternyata ngelinknya ada yang salah. Tadi ngekliknya saya di teksnya, bukan di shape-nya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti kita perbaiki. Oke. Kalau diklik langsung warna oranye ya Bapak Ibu ya. Nah, oh yang 2 terakhir belum ya, baru slide ini ya. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nanti maksudnya tuh alur mikirnya tuh begitu gitu ya. Yang ini tadi salah. Nanti Bapak Ibu kalau ketemu kayak gini jangan bingung deh. Jadi ini salah ininya. Jadi yang diklik shape-nya, kemudian ke link, baru ke slide ketiga. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Bapak Ibu di Bang sini. John tanya dulu. Bang John tanya dulu. Monggo. Iya. Itu tadi berarti dengan cara seperti itu kita sudah bisa memindahkan dari slide 3 ke slide 2, slide 2 ke slide 1 ya. Padahal hanya satu tindakan tadi ya. Betul. Terima kasih. Betul Bu, seperti itu konsepnya. Konsep awalnya kayak gitu. Baik, saya lanjut ya. Oke, kita sekarang fokus ke materi. Bagaimana cara membuat materi? Jadi Google ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Misalkan ya, ini saya mau ngangkat maaf ini tadi Bapak Ibu kalau bikin presentasi jangan lupa nih judulnya ya. Judulnya ini dikasih supaya nanti tidak bingung kalau nyari ya. Misalkan ini presentasi fotosintesis gitu nggih. Ya, judulnya di sini Bapak Ibu. Ini udah otomatis tersimpan. Oke, kita bisa menambahkan apa namanya teks nih Bapak Ibu. Di sini ya, teks di sini. Saya taruh di sini. Nanti untuk judul fotosintesis. Karena ini judul, maka saya blok. Saya bold, kemudian ukurannya saya bikin 18. Ya, ini judul materi. Nanti kalau di ini saya duplikat ya. Duplikat itu Ctrl D. Nah, seperti ini. Ini nanti jadi materinya di sini. Saya Ctrl A, kemudian saya pakai font 12. Ini biasanya saya pakai. Kemudian tidak di bold. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, caranya enaknya di slide itu ini Bapak Ibu dibandingkan platform yang lain. Misalkan ini fotosintesis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mencari gambar atau video. Maka bisa diklik yang ini. Ada pelajari atau explore. Ya, saya klik ya. Saya klik. Kemudian di sini ada telusuri dokumen. Saya ketikkan nih. Bentar. Maaf Bapak Ibu. Di sini ya. Fotosintesis. Lalu saya enter. Nah, dia udah muncul referensinya Bapak Ibu. Tadi kan saya mau di slide pertama ya, di pendahuluan ini berarti saya gambar. Oke, saya mau ini nih. Langsung diklik, kemudian ada preview. Kalau cocok ya silahkan dipakai dengan klik sisipkan. Kalau tidak cocok ini di back. Ya, gitu nih Bapak Ibu. Nah, karena ini saya anggap cocok, lalu saya atur nih sesuai ruang yang tersedia di sini. Nah, gitu Bapak Ibu. Enak nih, cepet ya cari gambar. Kita tidak perlu menyimpan gambar ini di laptop kita. Tidak memakan space dari penyimpanan laptop kita. Nah, seperti ini. Lalu Bapak Ibu perhatiin lagi. Ini kemarin kayaknya sudah disinggung Budia. Kalau saya klik ini sudah aman karena sudah ada sumbernya. Nah, tapi kalau ini Bapak Ibu merasa terganggu ya, ini bisa dihilangkan linknya dengan cara klik yang ini, hapus link. Oke, sudah hilang. Nah, sekarang saya mau ngisi materi ini. Ini apa sih fotosintesis? Ini balik ke sini. Klik. Oke, misalkan saya mau pakai yang ini.
di open new window aja nih Bapak Ibu. Saya biasanya gitu supaya ndak bolak-balik ini ya, nutup gitu ya. Misalkan materinya sebagai contoh nih Bapak Ibu ya. Tadi kan pengertian ya. Semoga ini bisa di-copy. Oke, Ctrl A, Ctrl V. Nah, di sini nampak Bapak Ibu, nanti jangan bingung nih, ternyata ada background putih. Kita Ctrl A, kemudian kita atur di format. Oke, di format, kemudian bentar. Kalau kita hapus format, nah ini Bapak Ibu. Nah di sini selalu ada ini, ya ini kita hapus saja. Jadi sumbernya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih nanti begini. Ini kita anggap slide 1 udah selesai gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita udah bisa menambahkan gambar. Nah di slide 2, misal nih ya, ini sudah masuk materi, misalkan proses fotosintesis. Paling cepat bisa di-copy dari sini. Ini diklik di sini, kemudian yang di sini tekan Shift, kemudian klik ini. Nah, jadi nanti kita copy dua-duanya, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini Ctrl V. Nah, misalkan di materi 1, kalau tadi di pendahuluan itu pengertian, di materi 1 kita bicara proses. Nah, dengan cara yang sama nanti ininya dengan cara yang sama, maka tidak saya ulangi. Nah, kita fokus ke video. Ya, proses fotosintesis di sini. Bapak Ibu bisa klik sisipkan, lalu video. Nah, di sini ada sudah tertaup YouTube. Kita ketik saja apa tadi? Proses fotosintesis. Enter. Nah, udah nemu Bapak Ibu, tinggal milih. Wah, ini pasti banyak sekali. Oke, misalkan nih saya milih ini aja nih Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama. Oke, klik kemudian pilih. Nah, enaknya lagi, mohon maaf ini saya paskan dulu nih. Usahakan ini sama kayak tadi, sama kayak gambarnya Bapak Ibu. Nah, jadi harus memperhatikan apa ya tadi yang dijelaskan di awal tadi, ilmunya kayak tadi Bapak Ibu. Oke, misalkan ini udah pas. Kelebihan dari Google Slide Bapak Ibu, di sini kita, ini tadi berapa menit ya durasinya ya? 3 menit 18. Misalkan kita tidak mau melihat videonya ini full 3 menit. Tapi kita hanya butuh di menit awal. Misalkan di menit ke, misalkan ini ke 1 sampai ke 2. Ini udah otomatis Bapak Ibu. Nanti ketika di play itu yang terplay itu langsung otomatis video dari menit ke 1 sampai menit ke 2 ya tadi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi lebih enak nih, kita tidak perlu pakai aplikasi lain untuk motong. Ya. Oke, mungkin sementara itu nih Bapak Ibu. Nanti yang lain-lain ini materi 2 seterusnya bisa Bapak Ibu kreasikan, mungkin tempatnya yang berbeda, tapi mohon Bapak Ibu tadi ada sedikit materi memang sengaja saya sampaikan supaya Bapak Ibu setelah ini bisa mendesain presentasi yang lebih bagus dari sebelumnya. Meskipun ini simpel Bapak Ibu, terlihat simpel sekali, tapi insya Allah ini menarik. Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu mau mempresentasikan yang ini Bapak Ibu. Ya, mau mempresentasikan yang ini, klik saja. Bentar saya mulai di awal. Nah, nanti tampilan awal seperti ini nih. Kemudian di pendahuluan di slide 1 maka akan muncul ini. Kemudian di materi 1, nah langsung terlihat nggih Bapak Ibu? Oke. Nah, terlihat nggih, play-nya mulai dari menit ke 1 kan? Menit ke 1, Proses reaksinya, fotosintesis menit kedua dia akan langsung stop, tidak mau lanjut ke sampai 3 ya tadi ya. dibagi menjadi 2. Reaksi terapan cahaya. Pada daun yang mengandung zat
fotosintesis menuju baterai menjadi oksigen dan hidrogen. Nah, gitu nggih Bapak Ibu, terlihat nggih tadi semoga. Nah, kurang lebihnya demikian Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Oh ya, hampir lupa, ini kelebihan Google Bapak Ibu yaitu tentang kolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan ini berkolaborasi dengan orang lain. Misalkan kalau di sekolah saya itu paralel. Jadi ada kelas 4A, B, C, D, E. Jadi gurunya bikin ini satu, nanti kita bisa bikin keroyokan Bapak Ibu. Misalkan ini guru 4A bikin ini. Saya mau mengduplikat ini ya, atau saya mau kolaborasi di sini. Caranya ini Bapak Ibu, diklik yang bagikan, lalu nah di sini Bapak Ibu bisa menambahkan akun belajar ID guru yang akan dijadikan kolaborator. Misalkan di sini ada rekan saya, lalu beliau saya beri hak akses untuk ngedit, sehingga dia bisa mengedit disesuaikan dengan kelasnya. Atau mungkin kalau dia hanya diberi hak untuk mengakses, ya lihat saja, atau berkomentar saja. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sangat simpel, tapi semoga Bapak Ibu nanti bisa mencoba, dan saya yakin kalau Bapak Ibu nanti pasti akan bisa tertarik dan mau mencoba dan mempraktekkan. Demikian Mas Wanda, saya kembalikan. Terima kasih. John, atas presentasi dan ilmunya pada hari ini. Bapak Ibu, masih semangat nggih? J, Bu Ratna. Pak Wanda, Semangat. Siap. bisa saya tambahkan dikit, itu bisa juga dipakai untuk tugas proyek siswa, jadi siswa diberi tugas secara kelompok, nanti mereka bisa kerjasama di situ. Itu Bang, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Nah ini ilmu diklat ini Bapak Ibu. Jadi diterapkan. Jadi Google itu memang mengutamakan kolaborasi Bapak Ibu. Jadi betul yang disampaikan Bu Ratna. Ini nanti bisa menjadi sebuah template Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah template. Nanti nama kelompoknya ini juga dikosongi. Nanti siswa diberikan hak untuk membuat salinan ya, atau hak edit ya. Jadi ada dua Mas. Ada yang bisa untuk dibuat salinan. Jadi masing-masing kelompok bikin salinan. Nah, itu yang dibagikan oleh kelompok itu. Jadi itu dikerjakan satu kelompok. Nanti kelompok lain juga bikin salinan gitu. Jadi banyak yang bisa dieksplor ini Mas. Sakjane lek 1 jam 2 jam enggak cukup ya. Paling enggak ya 1 bulan. Ayo. 1 bulan. Ayo. Kang John boleh tanya? Oh nggih, monggo Bu. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau presentasi kan ini bagi anak SD ke atas, jenjang SD ke atas kan sudah mulai bisa membaca. Terus untuk yang jenjang PAUD TK, bagaimana kan belum bisa membaca itu? Bagaimana cara menyisipkan suara? Misalkan kita menjelaskan ini tadi ya proses fotosintesis. Nah, anak TK kan nggak bisa membaca ini. Nah, untuk menyisipkan suara dari penjelasan ini, dari penjelasan proses fotosintesis tersebut bagaimana caranya? Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Sebentar lagi silahkan di-mute Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau untuk anak TK barangkali bisa Bapak Ibu lebih cenderung ke video atau audio. Jadi di sini Bapak Ibu hanya mengambil gambar, kemudian narasi suaranya dari Ibu. Itu bisa di sini ada audio Bu ya. Ini ada audio. Di sini Bu bisa merekod dulu berarti ya. Bisa merekod dulu, kemudian dimasukkan di sini. Bisa di drive-nya, nanti di kayak gini Bapak Ibu, ini yang di drive saya sudah ada ini. Berarti kalau insert audio, caranya tadi disisipkan, kemudian audio, lalu misalkan ini gitu ya. Kemudian pilih. Udah seperti itu aja Bu. Ini juga ada pengaturannya nih Bapak Ibu. Nanti maunya seperti apa. Ya,
apakah ketika ini dibuka slide-nya, misalkan diklik yang ini tadi, misalkan di pendahuluan ya, ketika diklik pendahuluan, apakah nanti itu langsung suaranya ngeplay, muter gitu ya, langsung muter, atau nunggu diklik baru muter, seperti itu, Bu. Demikian Mas Panda. Menambahkan Bang, itu formatnya harus MP3 nggih, Mas War. Oh, nggih. Nggih, Mas. Oh, gitu. Nggih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya lagi, silakan melalui chat atau bertanya langsung. Atau sudah cukup, Mas? Atau sudah ngantuk ini? Sudah cukup, nggih? Nggih. Baik. Halo, baik. Sudah cukup nggih Bapak Ibu? Ampun. Cukup. Alhamdulillah. Anu Mas Wanda, ngapunten sedikit nambahin, nanti Bapak Ibu semua materi diklat ini jenengan tidak perlu minta dulu, enggak apa-apa. Besok kan hari terakhir ya, insya Allah besok akan semuanya kami upload di Google Site. Di Google Site nanti ilmunya yang diberikan hari ini semoga berkah bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah senantiasa tetap bergabung bersama kita di Zoom pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan kata-kata mutiara nggih, Bapak. Kalau tadi puisi, sekarang mutiara nggih. Mungkin seperti ini, kurang lebihnya sebagai motivasi kita semua nggih. Semua ilmu akan berguna apabila kita mengamalkannya. Dan tak ada misalnya dan tak berputus asa apabila kita belum terlaksana. Doa dan usaha tetap itu yang utama. Tulus ikhlas itu adalah kuncinya. Demikian nggih, Bapak Ibu. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketua. Monggo Pak Artika untuk menyampaikan mungkin ada informasi ataupun sambutan terakhir. Monggo Pak. Terima kasih Pak Wanda. Namun sebelum saya teruskan dulu, mungkin Bang John masih perlu menyampaikan dulu, Pak. Monggo Bang John, tadi terputus. Monggo Bang John. Oh iya. Closing statement Bang. Mohon maaf Bang. Oke, terima kasih. Ini anu Pak Tika sengojo iki Mas Wanda ku ancen iku. Pak Duski mau digekne teh tarik barang loh, aku gak digawekno. Oke, Bapak Ibu, baik, terima kasih. Tadi saya belum menyampaikan closing statement, meskipun sudah diwakili Mas Wanda, gitu. Tadi kata mutiaranya sudah sangat amazing, gitu. Sampai saya bingung tadi maksudnya, gitu. Tidak begitu dengar soalnya putus-putus. Baik, Bapak Ibu, memang tak ada kehidupan yang tanpa rintangan, dan tak ada perjalanan tanpa kesulitan, itu pasti. Cuma terkadang kita lupa Bapak Ibu, jika hidup ini adalah sebuah proses yang memerlukan kesabaran. Maka Bapak Ibu, mari kita tetap sabar, nikmati dan syukuri saja. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang ketiga ini telah berakhir dan kita jumpa lagi untuk besok tanggal 19 ya, terakhir jam tetap sama jam 13, dan nanti Bapak Ibu mohon semuanya bisa mengikuti sampai nanti penutupan. Saya kira itu dari saya atas nama APKS SLCC Kota Kediri. Salam hangat dari kita semuanya. Silakan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sami-sami. Sama-sama Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hari-hari terus berlalu.
bangsa. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Libur pentas, salam berliku, bukanlah segala tantangan dalam petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah perubahan bangsa, Pancasila. Tanpa pengorbanan, adanya bersemangat dan satu cinta demi masa depan. Hidup